Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan berkaitan dengan updating perkembangan Pi Network yang terbaru. Dan di sini kita tinggal menantikan saja untuk event hackathon akan segera berakhir, dan ada beberapa informasi demi informasi berkaitan dengan hackathon dan juga berkaitan dengan KYC ya. Beberapa waktu yang lalu pernah saya update untuk info demi infonya. Kemudian di sini mungkin rekan-rekan semua ada sedikit kekhawatiran ya, atau sedikit error atau bug ketika membuka daripada aplikasi Pi browser di sini ya. Kalau kita buka, nah di sini tampilannya sedang error ya rekan-rekan, atau not loading, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini nanti akan ada informasi terupdate-nya mengenai hal ini. Dan juga di sini ada sedikit informasi tambahan untuk rekan-rekan semuanya yang ikut menggarap daripada project mining Temzu ya. Nah di sini Temzu beberapa hari ini atau satu hari ini sedang maintenance. Nah di sini rekan-rekan yang menggarap tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik ya. Nanti rekan-rekan bisa follow saja Twitternya untuk mendapatkan informasi demi informasi berkaitan dengan project ini ya. Nah di sini sedang ada maintenance. Kemudian di sini nanti rekan-rekan jangan sampai salah ya, atau jangan sampai mengunduh aplikasi palsu yang berkaitan dengan Temzu di sini ya. Di sini ada keterangan, harap jangan mengunduh aplikasi atau situs web palsu apapun yang terkait dengan nama Temzu ya, kecuali hanya dalam situs web resminya saja rekan-rekan, yaitu ketika rekan-rekan sudah mendaftar, dan linknya ada dalam kolom deskripsi. Nah nanti ditunggu saja ya untuk sistem atau maintenance ini bisa berakhir dan kita bisa melakukan mining ke depannya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mengulas atau membahas berkaitan dengan Pi Network ya akhir-akhir ini, atau informasi yang terbaru. Dan langsung saja di sini saya mengambil informasi dari Twitter atas nama Pi Network Crypto Investigator ya. Di sini merupakan salah satu pionir juga. Ini berasal dari negara Amerika dan di sini sangat mendukung project daripada Pi Network atau Dr. Nicholas, dan sering memberitakan informasi demi informasi berkaitan dengan Pi Network ya. Meskipun di sini agak sedikit bertentangan dengan para pionir yang ada di negara Cina. Karena meskipun di sini untuk Pi News Crypto Investigator ya, di sini mungkin berkaitan dengan informasi yang diberitakan resmi oleh core timnya ya, atau Dr. Nicholas, dan di sini agak bersinggungan atau sedikit kontras dengan para pionir yang ada di negara Cina ya, dan itu biarkan saja. Kemudian di sini juga ada informasi yang lain ya berkaitan dengan updating tentang Pi browser. Di sini disebutkan informasinya update 30 menit yang lalu. Di sini ada informasi tentang normal lighting Pi browser untuk sementara memperbaharui dan memperbaiki versi. Kemudian yang diharapkan pada waktu Amerika ke-14. Kemudian saya harap para pionir semuanya di seluruh dunia tidak perlu khawatir tentang lighting normal ya. Jadi di sini akan ada semacam perbaikan versi daripada aplikasi Pi browser ya. Ini sangat mantap, atau sedang ada maintenance untuk Pi browsernya. Nah, ketika rekan-rekan membuka Pi browser tentu tampilannya seperti berikut ya. Yaitu di sini ada sedikit error rekan-rekan. Nah, itu adalah biarkan saja, di sini sedang ada maintenance atau perbaikan sistem. Nah, kemudian di sini juga ada banyak sekali pionir ya. Mungkin ada sedikit kemacetan dalam masalah KYC, tapi banyak sekali yang lolos ya, termasuk saya pribadi. Beberapa waktu yang lalu pernah saya buatkan konten tentang KYC ya. Nah untuk rekan-rekan yang pending bisa dicek saja dalam daftar periksa mainnet apakah sudah berhasil atau masih pending ya. Karena di sini banyak sekali para pionir yang mengajukan dalam KYC. Tentu di sini step by step. Kemudian di sini juga ada informasi berikutnya ya berkaitan dengan KYC atau berkaitan dengan open mainnet rekan-rekan. Di sini ada informasi yang sangat mantap sekali ya. Yaitu adalah global pionir dengan sabar menunggu perbaikan dan peningkatan pembaharuan besar-besaran ya. Jadi di sini mungkin akan ada semacam pembaharuan secara besar-besaran atau updating dalam aplikasi Pi browser. Mengingat di sini untuk event hackathon akan segera berakhir ya, dan akan segera end dan akan diumumkan siapa pemenangnya. Kemudian di sini juga akan memasuki periode berikutnya, yaitu fokus utamanya mungkin akan sedikit bergeser dari aplikasi ekologi, mungkin akan bergeser ke KYC massal ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk persiapan menuju ke fase berikutnya atau fase open mainnet. Nah ini sangat mantap sekali ya untuk project dan progres daripada Picoin atau Pi Network di sini. Kemudian di sini juga akan saya coba untuk mengulas beberapa informasi demi informasi updating yang dikutip langsung oleh Pi Network Crypto Investigator di sini. Yang pertama di sini ya, di sini juga ada informasi tentang kami memperbarui sistem. Kemudian ada saldo Pi yang tidak mencerminkan jumlah Pi sebenarnya dalam dompet Pi Channel ya. Kemudian di sini silakan tunggu pengumuman selanjutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan kunjungi Telegram resmi atau web resmi dalam dukungan ya, atau tim support daripada Pi Channel. Di sini berkaitan dengan saldo Pi Channel ya, untuk rekan-rekan yang memiliki atau
atau yang sudah memiliki saldo dalam PeachHandMall. Nah, di sini mungkin juga ada sedikit perbaikan atau bug ya, atau error ya. Nah, di sini tinggal ditunggu saja. Karena di sini untuk Pi browser saat ini memang sedang down dan sedang maintenance atau perbaikan ya. Maka dari itu mungkin untuk salah satu sistem demi sistem tentang Pi Network yang berkaitan dengan Pi browser itu juga ada terkendala ya rekan-rekan. Karena di sini saluran untuk login atau masuknya adalah dari Pi browser itu sendiri. Nah, kemudian di sini mungkin kita tinggal menantikan saja kabar baik yang mungkin akan disampaikan langsung oleh Dr. Nicholas ya. Mungkin dalam waktu dekat ini ya, mungkin akan ada semacam announcement berikutnya tentang perbaikan atau tentang daripada hasil maintenance Pi browser ya. Nah, ini sangat mantap untuk kita nantikan. Kemudian di sini kalau kita coba lihat lagi, nah di sini juga disebutkan berkaitan dengan Pi browser yang error ya. Jadi para pioner global, berapa banyak browser Pi Anda yang tidak dapat memasuki ya, tidak bisa check-in dan tidak bisa login dalam Pi browser ya. Ini jangan panik dan core team sedang memperbaiki ya. Nah, ini saya rasa sangat jelas sekali. Kemudian di sini juga disebutkan informasi yang cukup menarik ya, cukup mantap. Di antaranya adalah tentang pembaharuan jaringan Pi Network 2023 ya oleh Dr. Nicholas rekan-rekan atau CEO daripada Pi Network ya. Yang mana di sini baru saja memberitakan pembaharuan pada 6 fakta yang bisa diverifikasi tentang Pi Network. Kemudian di sini tentu banyak sekali para pioner-pioner global, pioner semuanya di seluruh dunia yang bertanya-tanya ya untuk kepastian daripada tanggal open mainnet ya. Nah, untuk open mainnet tentu saja di sini masih menunggu instruksi atau informasi resmi dari pihak core team, karena yang tahu progres dan project daripada Pi Network ya adalah Dr. Nicholas dan Zheng Diofan itu sendiri ya. Nah, kita tinggal nantikan saja. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mengulas sedikit informasi ya yang disampaikan oleh Pi News Media. Nah, di sini berkaitan dengan Pi Network yang akan open mainnet ya. Yang mana di sini disebutkan seperti yang Anda katakan, ini semua terjadi secara diam-diam ya, dan jika Anda berhati-hati itu akan terbayarkan. Nah, kemudian di sini juga Pi News Media meretweet daripada Twitter atau ulasan tentang Vasco de Jong yang mana di sini memberitakan tentang Dr. Nicholas ya. Jadi kemampuannya untuk mengidentifikasi peluang dalam industri telah membuatnya menjadi tokoh paling berpengaruh dalam ruang ini ya, untuk memberi gelar daripada Mr. Cryptocurrency Mobile ya, atau dalam arti kata ini adalah Dr. Nicholas, yang mana di sini sudah melibatkan 5.000 lebih ya aplikasi ekologi yang sudah terdaftar dalam event hackathon, yaitu adalah aplikasi yang berbasis web seluler, Web3 terdesentralisasi ya. Nah, jadi di sini yang penggagasnya adalah Dr. Nicholas ya. Ini sangat mantap sekali. Kemudian ketika nanti sudah sukses event hackathon ya, akan banyak sekali aplikasi ekologi yang bisa bergabung dengan blockchain Pi, yang bisa pionir-pionir atau rekan-rekan semuanya itu bisa mengaksesnya ya. Nah, ini sangat mantap sekali ya. Kemudian di sini juga ada salah satu pionir yang ikut berkomentar di sini ya. Hai para pionir semuanya, harapan Anda untuk jaringan Pi tidak akan terpotong ya, dan hidup Anda juga tidak akan terpotong. Apapun yang Anda inginkan sepanjang hidup Anda tidak akan pernah berubah melawan minat Anda ya. Karena di sini untuk Core DAO terdaftar kemarin. Nah, di sini akankah Pi Network juga akan terdaftar ya? Mungkin untuk Pi Network apakah akan memilih open mainnet pada tanggal 14 Maret ya 2023. Nah, ini hanya sebatas asumsi-asumsi saja ya. Kemudian di sini secara fakta untuk Pi Network memang open mainnetnya selalu mundur ya. Yang di sini untuk fokusnya bukan listing di bursa, melainkan kematangan dari aplikasi ekologi. Nah, itu adalah fokus utama dari pihak core team. Kemudian di sini seperti yang sudah diketahui ya, kita tinggal beberapa hari lagi untuk memasuki akhir atau end daripada hackathon. Nah, kemudian disitulah nanti akan terbentuk atau akan diumumkan siapa pemenangnya. Kemudian nanti akan berfokus pada hal yang lain ya untuk core team di sini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, dan open mainnet tentu masih menjadi jangkauan daripada pihak core team ya. Jadi saran dari saya untuk rekan-rekan semuanya yang menanyakan kapan open mainnet, nah tentu saja di sini rekan-rekan juga harus paham tentang project dan progres daripada Dr. Nicholas yang sangat besar sekali ya, mencakup ribuan aplikasi ekologi yang terdaftar. Tentu nanti di sana juga akan ada semacam tes ya rekan-rekan, jadi ada testing lagi ya tentang aplikasi ekologi yang sudah bergabung dan join dan sudah lolos SDK Pi ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya. Dan jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan like dan juga jangan lupa di komen ya. Sekian dan terima kasih.